Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga kita dapat melaksanakan kegiatan presentasi perencanaan villa, menyambung dari presentasi yang sebelumnya itu bab 1 dan bab 2. Sekarang kita akan melanjutkan pada bab 2-nya lagi. Baiklah, untuk anggota kelompok itu ada Nando M. Putra, saya sendiri ada Dianita Putri, Arif Al-Hafiz, dan Kevin Fitrianda Muda. Dan langsung saja untuk memasuki poin pertama di bab 2, aspek hukum dan legalitas, akan dipaparkan oleh saudara Arif Al-Hafiz. Kepada Arif Al-Hafiz dipersilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai badan hukum perusahaan. Setelah mempertimbangkan skala usaha dan juga tujuan pendirian perusahaan, juga berdasarkan peraturan Bupati Tanah Datar dengan penggolongan usaha saran kepariwisataan, yaitu bentuk badan usaha villa yang merupakan hotel yang dibangun di tempat wisata. Hotel ini yaitu sebagai fasilitas akomodasi dari suatu aktivitas wisata. Misalnya yang akan dibangun yaitu nama perusahaannya PT Pariangan Fiesta Tbk. Di sini landasan hukumnya yaitu mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945 dengan tujuan memberikan jasa penginapan. Bidang usaha di sini adalah masuk ke jenis villa. Kepengurusannya yaitu jajaran direksi dan manajemen. Modal usaha di sini menggunakan dividen. Jangka waktu untuk berdiri villa tersebut yaitu unlimited. Prosedur pendirian PT adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat akta notaris yang berkantor di wilayah setempat. Persyaratan untuk membuat akta notaris misalnya seperti fotokopi KTP para pendiri perseroan, dan draft anggaran dasar yang sudah ditandatangani para pendiri. Dan yang kedua, melakukan pendaftaran ke pengadilan negeri dengan membawa akta notaris yang sudah ditandatangani pendiri. Misalnya seperti menyampaikan permohonan untuk menjadi wajib pajak badan di kantor pajak setempat. Dan yang kedua, melakukan pendaftaran ke Dinas Perdagangan atau Perindustrian dengan membawa akte notaris yang telah dilegalisir di pengadilan negeri. Dan yang ketiga, menandatangani kantor Departemen Kehakiman dan HAM RI di Jakarta untuk membuat izin penggunaan nama dan pengesahan oleh Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia dengan membawa persyaratan seperti yang pertama ada akta notaris, yang kedua ada NPWP, dan yang ketiga fotokopi para pendiri. Itu saja yang dapat saya presentasikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Arif Al-Hafiz yang telah menyampaikan materi dari poin A. Selanjutnya, materi poin B mengenai perizinan akan dipaparkan oleh Dianita Putri. Kepada Dianita Putri, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan tentang bagian perizinan. Yang pertama, kita masuk kepada perizinan lahan yang termasuk kepada surat izin yang tergolong pada perizinan lahan, yaitu pertama surat peruntukan lahan, yang kedua izin pembebasan hak atas tanah, yang ketiga surat izin lokasi, yang keempat itu surat permohonan hak atas tanah, yang kelima surat izin mendirikan bangunan, yang keenam itu surat izin gangguan, yang ketujuh itu surat izin tempat usaha. Kemudian kita masuk kepada surat izin pariwisata atau SIK yang untuk villa dari bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan surat tersebut. Yang ketiga, perizinan pembangunan villa. Yang pertama itu rekomendasi dari Bupati Tanah Datar, yaitu akad notaris pendirian perusahaan. Yang ketiga, uraian rencana pembangunan dan gambaran prarencana. Yang keempat itu AMDAL, RKL, dan RPL. Yang kelima itu lampiran modal IS. Kemudian kita masuk kepada perizinan pengoperasian atau menjalankan villa. Yang pertama itu fotokopi KTP atau identitas pemilik, yaitu kemudian pas foto pemilik. Yang ketiga bukti kepemilikan perusahaan. Yang keempat bukti penguasaan
atas tempat usaha perusahaan, yang kelima fotokopi surat izin gangguan, yang keenam studi kelayakan dari instansi terkait, yang ketujuh bukti pelunasan pajak-pajak daerah. Nah, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dianita Putri yang telah memaparkan materi mengenai perizinan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kevin Oktrianda Muda. Kepada Kevin Oktrianda Muda, disilahkan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan dari bagian B perizinan. Di Kabupaten Tanah Datar, untuk pengurusan perizinan tersebut di atas bisa dilakukan pada satu kantor, yaitu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu atau BPMP 2T. Kabupaten Tanah Datar, Pusat Kepariwisataan dan Peraturan Kabupaten Tanah Datar tentang penggolongan usaha sarana kepariwisataan jenis usaha villa yang merupakan tempat beristirahat di musim panas di pegunungan yang banyak dikunjungi wisata atau rekreasi yang sering dikunjungi orang, di mana pengunjung datang untuk menikmati potensi alamnya. Baik, saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kevin Oktrianda Muda. Dengan berakhirnya materi yang disampaikan oleh Kevin Oktrianda Muda, maka berakhir pula presentasi mengenai perencanaan villa bab kedua. Saya sebagai moderator kegiatan presentasi perencanaan villa ini mengucapkan mohon maaf atas kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.